Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau keadaan normal wajar ke masjid. Begitu mau berangkat dikasih gerimis. Itu ba's. Ba's itu dalam bahasa Arab ujian ringan yang mudah untuk ditepikan. Antum mau lewat misalnya tiba-tiba ada pohon sedikit saja yang ranting kecil mengganggu lewat. Antum ambil dibuang misalnya ke tempatnya. Itu dalam bahasa Arab mereka akan menyebutkan la ba's. Ya, la ba's, mudah untuk diatasi. Ya akhi kaifa haluk? Bagaimana kabarnya? Dijawab la ba's. Maksudnya saya punya sesuatu masalah tapi gampang bisa saya atasi. Ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi labas, lewat. La ba'sa, la ba'sa, lewat. Baik. Jadi kalau antum sudah melewati yang ini, berarti sudah mulai meningkat tuh kualitas imannya. Dikasih yang pertama. Karena biasanya nggak pernah ke masjid, sekarang mulai ke masjid kasih oleh hujan. Hujan kan sedikit. Ya. Tapi kalau dikasih gerimis sudah banyak alasan, berarti belum serius. Dipompa lagi tuh. Ya. Begitu gerimis gak jadi. Pak, kok gak jadi ke masjidnya? Hujan mah. Ya. Kan cuman gerimis aja ya. Kalau berangkat papa takut ria nantinya. Ya. Orang gak ke masjid, papa berangkat. Cari alasan banyak macam-macam tuh. Itu persoalan. Berarti masih turun. Yang kedua, dharra. Saya cepat. Dharra. Dharra itu dari kata durrun. Sudah mengena pada fisik. Berdampak pada fisik. Hujannya dinaikkan. Lebih kencang lagi. Besar. Deras. Yang kalau pakai payung pun barangkali tetesannya masih ada, airnya masih mulai naik tuh ya, mulai naik, masih berangkat nggak? Tuh, naikkan. Jadi kalau antum sudah mulai bisa menunaikannya, berarti kadar keimanan antum tuh semakin meningkat lagi, peluang ke surganya lebih tinggi lagi. Kalau orang sudah terbiasa pada yang kedua, dharra ini, maka yang pertama sudah akan lewat, nggak akan dipikirin. Hujan tuh nggak akan mikirin payung, berangkat aja. Ya, kalau sudah lewat yang ini. Tapi kalau masih belum mau keluar, berarti perjuangan masih harus ditingkatkan lagi, isi lagi, isi lagi. Yang terakhir, wazulzilu, zilzal. Zilzal itu bahasa Arabnya gempa. Ya, gempa. Idza zulzilatil, gempa, digoyang. Jadi ada tingkat ujian yang sudah mulai menggoyang hati. Ya, sudah mulai kadang-kadang ya Allah saya mesti mengalami ini. Ya, padahal saya rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, kok masih terjadi juga pada saya? Itu tingkat paling tinggi itu. Tingkat paling tinggi. Karena Allah itu kalau sudah cinta pada seorang hamba bukan dikasih dunia, dikasih musibah. Ya, kasih musibah supaya dengan musibah itu lebih lekat dengan Allah. Allah itu cemburu, maha pencemburu. Jangan ada dunia yang dia pikirkan, ingin dipikirkan tuh hanya Allah saja. Kalau sudah dekat dengan Allah, maka segala yang dianggap kurang itu akan dikembalikan dengan sangat luar biasa berlimpah. Berbahagialah antum kalau sedang menjalani kebaikan tiba-tiba kehilangan dunianya misal. Wah, perusahaan jadi bangkrut, ini jadi bermasalah, macam-macam. Itu dibuat oleh Allah supaya namanya sering disebut. Itu tingkat paling tinggi. Ya, dulu pun ada yang mengatakan hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai Rasul dan orang beriman pada masa itu pernah mengatakan, ya Allah, kapan pertolongan Kau akan tiba? Ya. Ada itu, akan ada situasi itu. Ya Allah, saya ingin mendekat tapi persoalan tidak pernah tuntas. Kenapa begini? Yakinkan pada hati antum, itu antum sedang mencapai tingkat yang paling tinggi. Allah sedang turunkan cintanya, cepat ambil, jangan tinggalkan. Ya, gak pernah ke masjid, begitu masuk masjid keluar sendal hilang. Yakin pasti ini ujian. Besoknya datang lagi sepatu hilang. Allah, kenapa begitu saya mau ke masjid kok hilang? Misal, kalau antum tidak punya rumus ini, kesimpulannya akan terlalu jauh. Barangkali hamba belum siap menjadi hamba yang soleh. Gak ke masjid lagi. Allah. Padahal mungkin Allah sedang ingin menghilangkan yang haram yang masuk dalam diri itu. Karena yang haram itu tidak layak bagi orang yang sudah dicintai oleh Allah. Yang haram itu rezeki para pencuri. Pencuri itu gak akan ngambil yang halal. Ya, dia akan ngambil yang haram. Karena makanannya yang jelek. Ya, makanannya yang jelek dengan perbuatannya jadi haram. Bukan berarti kalau kehilangan berarti haram gitu ya. Kan begitu. Dengan perbuatannya dia mengambil sesuatu yang buruk. Jadi kalau antum misalnya sudah ikhtiar kemana-mana tidak didapatkan, itu yakinlah bahwa Allah sedang ingin mengambil sesuatu yang tidak tepat untuk antum. Dah. Alhamdulillah Allah telah menghilangkan beban pada saya supaya nanti ketika dia hisab, ringan hisab saya. Kan enak. Coba maaf ya. Yang antum sekarang pegang, yang antum rasakan, tinggali, itu titipan atau milik sendiri? Titipan. Sekarang lihat sini. Saya mau titipkan misalnya pada Pak Ihsan. Pak Ihsan nitip mobil ya. 1. Diterima apa? Terima. Sekarang ada 10 orang nitipin mobil lagi. Diterima? Terima. 100 orang nitipin mobil lagi. Diterima?
Maaf Pak, ini bukan parkiran. Mulai bikin tuh ya. Jadi umumnya orang kalau menerima titipan tuh nggak mau banyak-banyak. Kamu banyak-banyak karena capek merawatnya. Kamu banyak-banyak, sedikit aja cukuplah. Supaya saat diambil itu oleh pemiliknya bisa mempersembahkan dengan kebaikan. Saya nitipkan handphone, dikembalikan. Oh, LCD-nya rusak, belakangnya ada tulisan, ini ada coretan. Nomor kontaknya ganti semua misal. Bagaimana perasaan saya? Allah titipkan pada antum harta benda dalam kehidupan segalanya dan akan ditanya. Itu titipan. Normalnya orang nitip itu selalu ingin menerima sedikit, tapi ada orang paling aneh di muka bumi. Aneh ini, bukan di sini, di luar. Aneh. Begitu dititipkan oleh Allah supaya mempermudah hidupnya, dia pengen banyak. Titipkan sepeda, ya Allah nggak cukup rasanya sepeda, hamba ingin motor. Kasih motor. Duhai Allah, dengan motor hamba sudah bisa ikhtiar, tapi ada tempat yang belum bisa hamba jangkau kecuali dengan mobil. Padahal angkot sudah disediakan, rezekinya sudah diberikan, minta lagi banyak. Begitu mau ke surga, masya Allah. Maaf, terlalu banyak yang menghambat dia untuk cepat melaju ke surga karena banyak yang di-scan. Jadi kalau dititipkan sesuatu, prinsipnya sesuai kebutuhan aja. Jangan banyak keinginan, capek hidup dengan keinginan itu. Capek. Mau makan, sesuai kebutuhan, yang penting tayyib, halal, tayyib, selesai, makan. Tapi kalau banyak keinginan, malam mau makan, nasi goreng Tanah Abang kayaknya enak ya. Ayo Pak, berangkat, udah lama gak makan itu. Berangkat, keinginan tuh. Padahal nasi di situ ada, lauknya lengkap, Allah sudah kirimkan rezeki. Kena macet di jalan terus sampai jam 11. Nyampe Tanah Abang tutup nasi gorengnya. Allah. Udah pulang nggak tahajud gitu kan, nggak makan juga, keinginan tuh, capek hidupnya, capek ya. Sampai sini dulu ya, sampai sini dulu, baik. Jadi kalau antum ingin dapatkan itu semua, yakin ya. Kalau sekarang ada yang sedang kena musibah, masalah dan sebagainya, jangan putus asa. Antum dipercaya oleh Allah karena bisa mengatasinya, pasti sanggup itu. Saya tutup dengan ayat. Karena itu ketika Anda sudah bisa melakukan semua ini, maka diturunkanlah ayatnya. Kalau 214 ya, 214. Tadi kan ada masalahnya ya. Nah, ketika masalahnya sudah bisa diatasi, cabut duanya tuh, ambil. Tempatkan di tempat yang terakhir. 142 Ali Imran ayat 142 ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Sama tuh dengan sebelumnya. Tapi yang ini solusinya. Apa Anda kira Anda akan mudah begitu saja masuk kepada surga yang Anda cita-citakan itu? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sementara Allah belum melihat ijtihadnya, jihadnya plus mujahadah. Maaf sedikit, mujahadah itu perjuangan untuk mengatasi gejolak dalam jiwa. Kadang-kadang yang turun naik itu kan jiwanya. Rencana sudah ada, fisik mau berangkat, tapi di hati datang malas. Turun naik itu mengatasinya dengan mujahadah.